Halo Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo aku Yosi Lope yang love banget. Oke teman-teman, aku mau share ke kalian bagaimana kalian harus berhati-hati ketika ketemu bos yang seperti ini. Taat beribadah, perilakunya baik, kalau ngajarin orang baik-baik banget, sesuatu yang positif. Tapi kelakuan di belakang layar berbahaya. Seperti apa bahayanya? Jadi gini teman-teman, maaf ya kalau aku kurang sopan duduknya, soalnya ini posisi enak IPW. Jadi gini, aku tuh punya temen itu ada yang babysitter, ada yang karyawan toko, ada yang karyawan swasta, ada macam-macam aneh-aneh. Karena kita hidup di Bali itu kan semakin banyak teman itu semakin bagus, iya kan? Karena kita jauh dari keluarga, kalau banyak teman ada apa-apa tuh banyak yang nolong, seperti itu. Jadi ceritanya tuh begini. Ini cerita yang babysitter dulu ya. Babysitter itu dia tuh punya bos. Tapi dari sekian bos ini aku tahu siapa orangnya, karena dia cerita sama aku. Yang babysitter ini dia itu ceritanya baru kerja di Bali. Dia masih ya muda lah ya, masih muda, kayaknya baru lulus sekolah. Kerja di Bali, ikut yayasan, dapatlah si bos ini. Dia tuh cerita sama aku, kayaknya bosku ini tidak benar. Kenapa? Dia itu kayak malah berperilaku tidak wajar, suka ngajak saya berhubungan badan, nanyanya berbau-bau seks, berbau porno, terus pernah disuruh ngocokin di dalam kamar mandi, dan dia tuh nggak mau. Kalau enggak saya teriak katanya. Oh enggak sus gitu ya katanya. Ini temanku yang cerita. Enggak sus, orang ngocok itu olahraga. Bodoh. Orang mau mengalihkan pembicaraan tapi dengan alasan yang tidak tepat. Masa orang ngocok dibilang olahraga tuh? Kalau angkat barbel oke, ya kan? Kalau gini apa olahraganya? Mengeluarkan hasrat iya, bukan mengeluarkan keringat. Gitu loh Pak Bos. Ya Allah ya Rabbi. Ini temanku sampai takut, nangis, ya gimana gitu loh. Karena untuk melakukan hal itu tuh gak sekali dua kali, sering terjadi. Makanya, tapi alhamdulillahnya ada aja yang nolong dia sampai akhirnya dia tuh keluar, seperti itu. Padahal katanya temenku itu bos ceweknya tuh baik banget loh, baik banget. Apa-apa tuh dibeliin, ya pokoknya bener-bener kayak bukan majikan sama apa namanya, babysitter, tapi dia tuh lebih kayak dia dengan saudaranya, bos dengan anaknya lah kasarannya. Jadi apa-apa dibeliin, baju dibeliin, perlengkapan mandi, kosmetik segala macam dibeliin, bener dibeliin. Itu baiknya bos perempuan. Cuman ya memang apesnya dia di bos cowoknya, seperti itu. Tapi ya alhamdulillahnya dia udah terbebas. Maksudnya dia masih kuat hatinya, tekadnya untuk bisa menjaga harga dirinya, seperti itu. Ya resiko ya, namanya kita kerja di luar kota, jauh dari keluarga,
jauh dari saudara, jadi apa-apa tuh tidak ada yang nolong. Ya alhamdulillahnya tidak sampai kejadian yang tidak diinginkan, dan teman saya sekarang sudah keluar dari tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pegawai toko. Dia sih memang cantik, jadi bosnya itu tertarik sama dia, sampai dia itu waktu itu sakit, apa saudaranya sakit, dia bilang ada di rumah sakit, itu sampai dijemput terus. Nah yang anehnya lagi, diajak liburan ke luar kota seperti itu. Dia sih tidak cerita mengenai seks ya, tapi kayaknya dia salah trik waktu itu, makanya dia nggak dapet. Kayaknya dia itu keluar karena nggak nyaman dengan perilaku bosnya seperti itu. Itu yang pegawai toko. Pegawai swasta, nah ini yang bikin saya deg-degan, ya Allah, karena ini tidak terjadi sekali dua kali ya teman-teman. Waktu itu dia diajak survei hotel tuh mau inspection kamar, jadi dia tuh kayak mau lihat kamarnya itu seperti apa. Kayaknya dia mau punya project untuk buat kamar, tapi dia tuh diajak masuk kamar, habis itu pintunya ditutup. Dia kaget, dia tuh sampai ngomong gini, dia sampai berkhutbah, maaf pak, kalau di dalam ruangan seperti ini tidak boleh cewek sama cowok, digitukan. Oh enggak, kita cuma periksa-periksa aja. Habis itu keluar. Itu yang pertama. Dan lebih gilanya lagi, ini dia itu diajak meeting kalau nggak salah. Dia tuh ngomong ke saya, mas aku diajak meeting sama bos. Wah kamu hati-hati, ini feelingku nggak enak loh. Gitu aku. Kok bisa gitu mas? Udah dah, percaya aja dah sama aku. Ini feelingku nggak enak. Nanti kalau kamu ada apa-apa hubungi saya aja. Bisa gitu kan teman-teman. Ini real lillahi ta'ala. Orangnya masih hidup sekarang, tapi masih di Bali ya. Habis itu, mas aku dapat WA apa SMS gitu loh, aku disuruh ke tempat ini tapi nggak boleh bawa motor pribadi, disuruh bawa motor kantor, mungkin biar dikira tugas keluar kantor mungkin ya, untuk menutupi itu. Jadi dia keluar ke tempatnya. Keluar iklan dulu ya Rek, ya ada saudara. Oke teman-teman, jadi dia itu disuruh ke tempat lain untuk meeting, disuruh bawa motor kantor lah. Habis itu di dalam mobil, saya nggak tahu kenapa dia tuh bawa motor, tapi dia tuh disuruh masuk mobil. Apakah dia diajak berhubungan badan di dalam mobil, atau disuruh ngocokin di dalam mobil, atau disuruh apalah, nggak tahu aku. Aku soalnya udah wanti-wanti dia, kalau ada apa-apa kamu nelpon aku. Iya mas, bener, dia tuh nelpon. Aku kaget. Akhirnya, kenapa? Ini mas, aku perasaanku gak enak. Ya udah, rekam atau gimana? Teleponnya gak aku matiin. Betul ternyata teman-teman, dia tuh nanya begini. Bosnya itu nanya begini, kamu masih perawan ya? Iyalah pak, ya masih perawan lah, orang aku belum punya pacar, aku belum nikah. Itu kalau nggak salah omongannya, aku lupa karena waktu itu HP ku jelek dan tidak punya rekaman HP. Habis itu berarti belum pernah berhubungan badan. Bodohnya orang itu loh, udah jelas-jelas dia ngomong masih perawan kok dibilang udah berhubungan badan. Kan konyol gitu loh, seorang bos loh teman-teman ngomong masalah seks ke anak buahnya dan mengarah ke hal sensitif lagi. Itu kan kepribadian orang. Kecuali kalau nanya kamu udah punya pacar apa belum, ya itu masih wajar. Tapi kalau bilang kamu masih perawan apa enggak,
Gimana perasaan seorang wanita digitukan? Gimana kalau kamu di posisinya dia tuh udah takut, gemeteran segala macem, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dia pulang. Akhirnya dia datang tuh cerita, Mas aku ini ya Allah Lis, aku kan udah bener kan omonganku, kamu tuh harus sabar, kamu tuh harus hati-hati gini. Iya Mas, tapi aku dikasih uang aku nggak mau. Tapi dia terima uangnya, kalau nggak salah berapa ya, 50.000 apa 20.000 gitu loh. Ya Allah, murah banget harga dirinya dia, hanya untuk ditanyain perawan apa belum. Tapi kalau misalkan dia mau mungkin dikasih lebih banyak mungkin ya, tapi nggak mungkin karena dia pelit kayak. Oke, itu yang karyawan swasta. Nah, ini ada yang jauh lebih gila lagi. Kalau ini benar-benar dia dipancing sampai dibawa ke hotel, dan dia yang ngajak itu bukan bosnya, anak buahnya bosnya. Nah, bosnya itu kenapa melakukan ini semua? Karena belajar dari pengalaman anak buahnya yang ngajak temennya sendiri. Seperti apa kisahnya? Begini ceritanya. Temanku itu dari Malang. Habis itu dia ngomong gini. Dia tuh nelpon aku. Mas, aku ada di sini. Aku minta tolong Mas. Loh, kamu kenapa? Temanku tuh gawat semuanya. Ada apa Yos? Enggak ada apa-apa, Mbok. Akhirnya aku keluar. Kamu kenapa? Aku sampai ke pinggir jalan. Kenapa? Mas, aku minta tolong jemput aku di sini. Tadi aku tuh masuk lewat terminal. Aku sekarang di halaman hotel. Loh, kamu kenapa kok bisa ada di sana? Aku tadi itu diajak ngurus tanah, habis itu aku diajak ke hotel, tiba-tiba ternyata dia tuh udah booking hotel, Mas. Dia udah ngambil kunci, aku diajak berhubungan badan di dalam hotel. Seperti itu teman-teman. Mungkin disuruh inspeksi seperti itu. Jadi sampai dia nangis histeris. Ya Allah, kamu lari, pokoknya lari sejauh-jauhnya. Iya Mas, aku ini. Akhirnya dia itu lari, dia tuh nangis tersedak-sedak. Habis itu disamperin lagi sama temanku juga. Habis itu, ini Mas, aku sudah sama orangnya, dia udah mau jemput aku gitu. Mungkin gak enak ya keluarnya bareng, kok pulangnya sendiri-sendiri gitu loh. Akhirnya pulanglah dia. Aku tanya sedetail-detail. Ternyata dia diajak berhubungan badan dengan modus inspection kamar hotel atau melihat kondisi kamar hotel. Habis itu dia nggak mau, dia lari. Aku tuh kayak gimana gitu ya Allah, begini loh orang mengadu nasib. Habis itu dia bekerja, dia kan keluar kota, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, demi membantu keluarga, sampai dia menjadi korban, mau diperkosa lah, mau apalah. Itu kasihan banget ya Allah. Kenapa hidup aku itu selalu berdampingan dengannya begini-begini. Dan alhamdulillahnya mereka itu cerita ke aku, maksudnya tuh apa-apa tuh cerita, jadi aku tuh bisa memprediksi. Karena aku kan laki-laki, ini gak bener, ini arahnya bakal ke sana, dia pasti ada maunya, jadi bener. Nah dari situlah aku cerita ke bos, ya kan. Jadi cerita ke bos. Nah si cowoknya itu mungkin cerita sama aku, Yos, pokoknya jangan cerita sama siapa-siapa ya. Gitu dia ngomong ke saya. Saya nggak bodoh. Aku cerita ke teman-temanku semuanya, teman-teman cewek semuanya. Bu, hati-hati sama orang. Ya, orang ini udah begini, korbannya begini, tapi aku nggak nyebut nama. Seperti itu. Akhirnya aku omongin, wah, kayaknya dia itu udah mulai, si cowok temanku ini kayaknya udah mulai malu. Akhirnya dia berhenti dari perusahaan saya, di tempat saya kerja. Dia berhenti. Aku ngomong juga ke bosku, kenapa sih dia berhenti? Aku ceritain, gak bener Pak, anak buah saya diajak
Karena si cewek ini anak buah saya dulu. Anak buah saya diajak berhubungan badan. Dia mana? Di hotel. Ceritanya begini ini. Ternyata ya ampun, diperlakukan hal yang sama. Ya alhamdulillah teman-temanku tuh percaya kepada saya, akhirnya tidak sampai kejadian yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kisah ini adalah banyak, karena aku kerja di Bali itu kan 11 tahun ya, jadi aku pindah-pindah kerja tuh banyak sekali, kenal dengan bos ini, bos ini, bos ini, bos ini, bos ini, bos ini, bos ini. Jadi aku udah kenal banyak bos-bos, karakter bos-bos besar. Tapi aku kalau bos-bos yang besar lainnya aku lebih kenal yang positif-positif. Tapi kalau bos-bos yang lain ada juga yang negatif-negatif. Cuman alhamdulillahnya aku kerja di Bali itu udah keluar masuk perusahaan itu sekitar 5-6 kali kayaknya ya, dalam 11 tahun. 6 kali atau 7 kali gitu loh. Karena aku kalau udah nggak nyaman aku keluar, karena aku nggak mau memaksakan passion aku. Misalkan aku suka masak, habis itu disuruh nyapu, nggak bisa, aku nggak bisa begitu. Lebih baik aku cuman ngulek sambal aja, kan itu masak, daripada aku harus nyapu atau apa. Jadi kayak minat aku tuh, semangat aku tuh kurang gitu. Jadi aku nggak nyebutin ya ini bosnya siapa, aku nggak nyebutin, karena aku kerja di banyak tempat perusahaan di Bali. Jadi seperti itu teman-teman, dari sekian cerita teman-temanku. Kalau yang terakhir ini di bangunan ya, di toko bangunan, yang terakhir tadi itu, karena aku juga pernah kerja di toko bangunan juga di Bali. Ya memang banyak hal kisah dan ceritanya, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, supaya kalian bisa lebih berhati-hati menjaga anak-anak kalian yang merantau jauh-jauh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channelnya Yosi Lepe yang love banget ini. Share juga ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian dimanapun berada. Terima kasih buat para penonton yang udah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Yosi Lepe love banget.